Salam sehat dan bahagia. Saya Dr. Haryasa Sanjaya, spesialis kebidanan dan kandungan, ingin berbagi tentang Lotus Birth. Lotus Birth adalah satu pengelolaan persalinan, yaitu di saat setelah bayi lahir, tali pusat tidak dipotong seperti layaknya metode persalinan konvensional atau biasa. Pada Lotus Birth, bayi, tali pusat, dan plasenta diberikan waktu untuk tetap bersama sekalipun mereka telah lahir. Prosedur ini adalah sebuah prosedur alami, karena sesungguhnya plasenta, tali pusat, dan bayi punya waktu dan mekanisme masing-masing atau sendiri-sendiri untuk menentukan kapan sesungguhnya mereka berpisah. Apa manfaat dari Lotus Birth? Sebelum kita menjawab manfaat itu, kita perlu bertanya kembali. Jika bayi, tali pusat, dan plasenta mampu memisahkan atau melepaskan diri mereka secara alamiah dengan waktu yang mereka miliki, mengapa kemudian kita harus memotongnya? Tradisi memotong tali pusat, mengklem, memotong, atau menggunting tali pusat adalah tradisi yang muncul kemudian pada peradaban kemanusiaan kita, di mana manusia menemukan teknologi, menemukan alat atau perkakas untuk mengklem, memotong atau menggunting tali pusat, di mana dasar keinginan tersebut, dasar tradisi itu dimulai dari keinginan manusia untuk membuat sesuatu menjadi simple, membuat sesuatu menjadi tidak ribet. Nah, inilah awal mula mengapa kita mulai mengklem dan memotong tali pusat pada proses persalinan setelah bayi lahir. Nah, kita harus kembalikan lagi tradisi yang sesungguhnya, tradisi yang dibuat oleh Sang Pencipta, di mana bayi, tali pusat, dan plasenta punya kemampuan dan punya saat atau waktu lepaskan secara alami. Apa manfaat Lotus Birth buat bayi dan buat ibu? Manfaat Lotus Birth buat bayi, ketika kita membiarkan atau mengizinkan proses alami terjadi, bayi pada saat menit-menit pertama kehidupannya setelah lahir masih mendapat suplai nutrisi, oksigen dari plasenta sendiri. Proses alamiah Lotus Birth ini akan mampu mencegah terjadinya anemia pada bayi pada usia 3 bulan pertama kehidupannya. Fakta ini telah banyak ditulis dan telah banyak dilaporkan di banyak jurnal-jurnal ilmu medis. Nah, sekarang manfaat lain lagi dari Lotus Birth adalah plasenta merupakan saudara kembar dari bayi yang menemani kehidupan bayi di dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari, yang sangat utama dalam menjaga kehidupan bayi. Setelah bayi lahir, setelah plasenta lahir, dengan Lotus Birth, plasenta masih mendampingi saudara kembarnya yaitu bayi dalam tidur pertama di malam hari, tidur ketika melalui hari-hari pertamanya. Bayi-bayi yang lahir dengan prosedur Lotus Birth ini, menurut banyak cerita dan pengakuan ibu dan orang tuanya, jauh lebih tenang melalui hari-hari pertama kehidupan mereka. Manfaat bagi sang ibu, proses Lotus Birth di saat pertama setelah bayi lahir akan justru mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan. Mengapa? Karena proses bertahap pelepasan tali pusat terjadi secara alami dengan meminimalkan intervensi yang tidak perlu. Di sisi lain,
Di saat pertama, hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga setelah melahirkan, sang ibu dapat dibantu oleh plasenta dalam merawat bayi, di mana bayi akan ditemani plasenta seperti layaknya seorang anak kecil ditemani boneka yang ia cintai pada saat tidur di malam hari. Jadi peran dari lotus bud, peran dari plasenta di awal-awal kehidupan bayi, di samping dampak secara anatomis, secara fungsional, dalam melalui proses pelepasannya, ternyata plasenta masih juga berperan menimbulkan rasa nyaman, rasa tenang, dan rasa damai pada bayi yang baru lahir serta ibu yang melahirkan. Manfaat ini lotus bud seyogyanya tidak dihilangkan karena kebiasaan kita memotong tali pusat. Saya kira demikian manfaat dan cerita tentang lotus bud untuk saya bagi Indonesia. Salam sehat dan bahagia.